Minggu ini kita akan membahas mengenai biaya campuran, dan dalam materi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab terkait untuk biaya campuran. Dalam pertanyaan yang pertama, mengapa biaya campuran menimbulkan masalah sewaktu dilakukan pengklasifikasian biaya dalam kategori tetap dan variabel? Biaya campuran menimbulkan masalah sewaktu dilakukan pengklasifikasian biaya dalam kategori tetap dan variabel karena informasi yang tersedia untuk melakukan pengklasifikasian atau memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam biaya campuran tersebut hanyalah informasi jumlah biaya suatu aktivitas dan jumlah penggunaan aktivitas, sehingga akan cukup sulit dalam mengidentifikasi biaya tanpa adanya ukuran penggunaan atas biaya variabel dan biaya tetap tersebut. Poin yang kedua, dalam pertanyaan kedua, mengapa grafik scatter adalah langkah pertama yang baik untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabelnya? Grafik scatter adalah langkah pertama yang baik untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabelnya karena grafik scatter bertujuan melihat apakah asumsi hubungan linear wajar atau tidak. Dengan menggunakan grafik tersebut, beberapa titik yang tampaknya tidak cocok dalam pola umum perilaku biaya mungkin dapat terungkap, sehingga diperoleh pengetahuan yang dapat memberikan justifikasi untuk mengeliminasi dan mungkin menuntun pada perkiraan yang lebih baik mengenai fungsi biaya yang mendasarinya, serta pengetahuan tentang hubungan antara biaya dan penggunaan aktivitas yang akan mempermudah usaha pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana metode scatter plot memisahkan biaya tetap dan variabel dari biaya campuran? Metode scatter plot menyangkut pemeriksaan grafik scatter, suatu plot yang menunjukkan jumlah biaya campuran pada berbagai tingkat aktivitas yang berbeda dan pemilihan dua titik yang tampaknya terbaik untuk mewakili hubungan antara biaya dengan aktivitas. Karena dua titik tersebut menentukan suatu garis, kedua titik yang terpilih tersebut dapat digunakan untuk menentukan titik potong dan kemiringan garis dari kedua titik tersebut. Titik potong tersebut memberikan perkiraan komponen biaya tetap dan kemiringan memberikan estimasi biaya variabel per unit aktivitas. Metode tinggi rendah menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik tinggi dan rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Kedua metode tersebut berbeda karena metode tinggi rendah ditentukan oleh jumlah tinggi dan rendah dari variabel bebas. Unggulannya terletak pada keobjektivitasannya. Nah, metode scatter plot adalah suatu cara yang baik untuk mengidentifikasikan non-linearitas, outlier, dan pergerakan dalam hubungan biaya. Kelemahannya terletak pada substantifnya. Nah, selanjutnya mengenai keuntungan metode scatter plot dibandingkan dengan metode tinggi rendah. Keunggulan metode scatter plot dibandingkan metode tinggi rendah adalah metode scatter plot memungkinkan kita untuk melihat data secara visual, dapat menolong manajer menghindari jebakan atas terlihatnya hubungan antara biaya aktivitas yang tidak mungkin terjadi, daripada hanya memilih dua titik yang tampaknya mewakili pola biaya aktivitas umum, serta meskipun titik-titik tersebut bukan merupakan outlier. Pasangan titik lainnya memungkinkan pilihan titik yang lebih mewakili secara keseluruhan. Sedangkan dalam metode tinggi rendah, titik tinggi dan rendah mungkin merupakan outlier dan outlier ini menunjukkan hubungan biaya aktivitas yang tidak umum terjadi. Dengan demikian, rumus biaya yang dihitung dengan menggunakan dua titik ini tidak akan mencerminkan apa yang biasanya terjadi. Keunggulan metode tinggi rendah dibanding metode scatter plot adalah metode tinggi rendah memiliki keunggulan objektivitas. Tinggi rendah memungkinkan manajer untuk mendapatkan ketetapan yang cepat mengenai hubungan biaya dengan hanya menggunakan dua titik. Sedangkan dalam metode scatter plot tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbalik. Nah, selanjutnya
Apa sih yang dimaksud dengan metode kuadrat kecil? Mengapa metode ini lebih baik daripada metode tinggi rendah dan metode scatter plot? Metode kuadrat terkecil adalah metode statistik untuk menentukan suatu garis yang paling sesuai dengan serangkaian data. Metode ini digunakan untuk memecahkan komponen tetap dan variabel dari biaya campuran. Metode ini lebih baik dari metode tinggi rendah dan metode scatter plot karena metode kuadrat terkecil menghasilkan garis yang paling sesuai dengan titik-titik data sehingga lebih direkomendasikan daripada metode tinggi rendah dan scatter plot. Selain itu, metode kuadrat terkecil memiliki keunggulan dibandingkan metode lainnya dalam menilai keandalan persamaan biaya. Koefisien determinasinya memungkinkan analis untuk menghitung jumlah variabilitas biaya yang dijelaskan oleh penggerak biaya tersebut. Koefisien kolerasi juga mengukur kekuatan hubungan dan menunjukkan arah hubungan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi biaya campuran dalam pembahasan minggu ini. Terima kasih.